Hai Digipips, baik lagi nih di Zona Digital Purbanas. Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet, dari belanja, kerja, sampai sekedar ngobrol. Tapi di balik kemudahan itu, ada juga ancaman yang nggak boleh kita anggap remeh. Nah, di video kali ini, kelompok 3 bakal ajak kamu mengenal lebih dalam tentang cyber security. Yuk, simak sampai habis. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu cyber security. Jadi, cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari ancaman atau serangan digital. Tujuan utamanya adalah menjaga kerahasiaan, integriti, dan ketersediaan informasi yang dikenal dengan CIA threat. Jenis ancaman cyber security yang pertama adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya seperti virus, trojan, dan ransomware. Yang kedua itu adalah phishing, penipuan lewat email atau pesan atau website palsu untuk mencuri kredensial. Yang ketiga adalah DDoS atau Distributed Denial of Service, yaitu serangan untuk membuat layanan online lumpuh. Dan yang terakhir adalah man in the middle, yaitu penyusup mencegat komunikasi antar dua pihak. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis cyber security. Yang pertama, ada network security, yaitu untuk melindungi jaringan komputer dari akses dan ancaman yang tidak sah. Contohnya seperti firewall dan antivirus. Selanjutnya, ada application security, yaitu keamanan pada perangkat lunak untuk mencegah kerentanan dan serangan. Contohnya seperti update aplikasi. Selanjutnya, ada information security, yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Itu contohnya seperti enkripsi. Selanjutnya, ada operational security, yaitu kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset digital dalam operasi harian. Selanjutnya ada cloud security, yaitu untuk mengamankan data dan aplikasi yang disimpan di layanan cloud. Kemudian ada end user education, yaitu edukasi kepada pengguna untuk menghindari adanya jebakan cyber. Ini contohnya seperti pelatihan anti-phishing. Selanjutnya ada disaster recovery dan business continuity, yaitu rencana pemulihan dan kelanjutan operasional setelah adanya gangguan atau serangan. Ini contohnya seperti adanya sistem cadangan dan backup data. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif cyber security. Cyber security memberikan perlindungan yang vital bagi data dan sistem digital, mencegah serangan seperti peretasan, kebocoran informasi, atau ransomware. Dengan penerapan keamanan cyber yang kuat, organisasi dapat menjaga kerahasiaan data pelanggan, memastikan kelancaran operasional bisnis, dan mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP di Indonesia. Selain itu, keamanan cyber meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital seperti e-commerce dan perbankan online karena mereka merasa data pribadi dan transaksi mereka aman. Pada tingkat nasional, cyber security melindungi infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem transportasi, dan layanan pemerintah dari ancaman serangan cyber yang dapat mengganggu stabilitas negara. Dampak negatif jika cyber security lemah. Ketika keamanan cyber tidak memadai, risiko serangan cyber meningkat signifikan, menyebabkan kerugian finansial, operasional, dan reputasi. Kebocoran data dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, atau penyalahgunaan informasi sensitif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan seperti DDoS atau ransomware dapat melumpuhkan sistem perusahaan, mengganggu layanan publik, dan menimbulkan biaya pemulihan yang besar. Di tingkat yang lebih luas, lemahnya cyber security dapat dimanfaatkan untuk cyber warfare yang mengancam keamanan nasional. Contoh nyata termasuk serangan pada perusahaan besar seperti Yahoo atau kasus kebocoran data BPJS Kesehatan Indonesia di Indonesia yang merugikan jutaan orang dan merusak kepercayaan publik. Selanjutnya, metode dan teknik serangan cyber security. Yang pertama ada phishing. Phishing itu seperti upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Tekniknya itu seperti mengirim email palsu dengan tautan ke situs tiruan atau mengirim pesan teks atau WhatsApp palsu. Yang kedua, social engineering. Itu seperti manipulasi psikologis korban untuk memperoleh akses atau informasi rahasia. Tekniknya seperti berpura-pura menjadi pihak internal perusahaan contohnya. Lalu yang ketiga ada malware.
yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Yang keempat ada man in the middle atau MITM attack, yaitu pelaku mengusuk di antara komunikasi dua pihak untuk mencuri atau memanipulasi data. Lalu yang kelima ada brute force attack, yaitu mencoba menebak password dengan mencoba berbagai kombinasi secara otomatis. Lalu yang keenam ada exploiting vulnerabilities, yaitu menyerang kelemahan dalam perangkat lunak, sistem operasi, atau aplikasi. Lalu yang ketujuh ada SIM swapping, yaitu pelaku mengambil alih nomor telepon korban dengan menipu operator, lalu mengakses OTP atau autentikasi dua faktor. Lalu yang kedelapan ada botnet attacks, yaitu jaringan komputer yang dikendalikan oleh hacker untuk meluncurkan serangan seperti DDoS atau Distribute Denial of Service. Lalu yang kesembilan ada DDoS, Distribute Denial of Service, yaitu menyerang server atau website dengan lalu lintas palsu yang sangat besar agar tidak dapat diakses pengguna sah. Di era digital seperti sekarang, keamanan data pribadi menjadi hal yang sangat krusial. Disinilah peran hukum dan regulasi cybersecurity dibutuhkan. Coba bayangkan internet seperti sebuah kota besar, data pribadi kita ibarat rumah dan para peretas seperti pencuri. Nah, hukum dan regulasi adalah polisi serta peraturan kotanya. Di Indonesia, kita punya UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur penggunaan dan perlindungan data digital. Sementara di Eropa ada GDPR yang bahkan bisa memberikan denda miliaran rupiah jika perusahaan melanggar privasi pengguna. Regulasi ini hadir bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Sebagai pengguna internet, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban dalam dunia digital. Mari bersama mewujudkan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Serangan cyber merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan mengakses, mencuri, merusak, atau mengganggu sistem komputer, jaringan, serta data pribadi. Serangan ini dapat menargetkan perusahaan maupun perorangan, seringkali dengan dampak finansial dan operasional yang signifikan. Untuk itu, perlu memahami bagaimana cara pencegahan serangan cyber. Yang pertama yaitu edukasi pengguna. Kita dapat memberikan pelatihan tentang keamanan cyber termasuk cara mengenali phishing, menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi karakter tertentu, dan keamanan lainnya untuk dapat mengurangi resiko serangan. Kemudian yang kedua, menerapkan multi-factor authenticator atau MFA. Dengan mengaktifkan MFA adalah proses masuk akun multilangkah yang mengharuskan pengguna memasukkan lebih banyak informasi daripada sekedar kata sandi untuk dapat mengakses akun atau sistem. Penerapan MFA ini dapat membantu melindungi dari akses yang tidak sah. Untuk authenticator sendiri, yang pertama, something you know, yaitu password atau PIN. Kemudian something you have, smartphone, token, atau smart card. Yang ketiga, something you are, dengan menggunakan biometrik, baik fingerprint, retina, maupun voice. Yang ketiga, melakukan backup data secara berkala. Backup data rutin memungkinkan pemulihan data yang hilang akibat serangan atau kerusakan sistem, serta dapat melindungi informasi yang penting. Tren cybersecurity di masa depan. Yang pertama, AI untuk pertahanan dan serangan. Kecerdasan buatan akan digunakan bukan hanya oleh pihak keamanan, tapi juga oleh penyerang. Memang, deteksi ancaman akan lebih cepat, tapi serangan juga akan lebih pintar. Yang kedua, Zero Trust Architecture. Tidak ada lagi kepercayaan otomatis. Setiap akses, setiap pengguna, setiap perangkat harus diverifikasi. Yang ketiga, Quantum Computing. Komputer kuantum bisa memecahkan enkripsi tradisional dalam hitungan detik. Dunia harus siap dengan kriptografi kuantum. Yang keempat, keamanan IoT. Jutaan perangkat pintar yang terhubung berarti jutaan celah keamanan baru. Tantangan besar yang akan dihadapi, yang pertama ini ada serangan ransomware yang lebih canggih. Bukan hanya mengenkripsi data, tapi juga mengancam untuk membocorkannya. Yang kedua, ada kekurangan tenaga ahli cyber security. Permintaan melonjak, tapi ahli keamanan cyber masih sangat terbatas. Yang ketiga, privasi data. Di tengah ledakan data, menjaga privasi pengguna akan lebih perang panjang. Yang keempat, regulasi dan standarisasi global.
Ancaman bersifat global, tapi hukum dan regulasi masih terfragmentasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga informasi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan membuat kita semua lebih siap menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe.